menyambung perbincangan kami. Diduga karena sering dibully, seorang siswa SMA di Banjarmasin menusuk temannya yang sudah berteman sejak SD. Masih ada Kompol Thomas Avrian, Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, dan juga Novita Tandri, psikolog. Saya ke Pak Thomas lagi. Pak Thomas. Baik, Mas. Saya ingin kita semua kemudian belajar bagaimana menangani ini semua sebagai orang tua, dan kita membayangkan kita menjaga anak-anak kita. Begini, kalau melihat dan membaca serta ngobrol langsung dengan Pak Thomas kali ini, kita juga melihat videonya yang kemudian viral. Pelaku melakukannya dengan terencana. Dia membawa sajam atau senjata tajam ke sekolah, datang ke kelas yang berbeda sebetulnya dengan korban. Nah, hal semacam ini, koreksi saya, bahwa ini bisa masuk dalam pasal tindak kekerasan berencana. Pak Thomas. Baik, Mas. Itu yang kami koordinasikan dan selalu konsultasikan dengan beberapa ahli, di mana dalam sistem peradilan pidana anak ini kan mengacu pada 11-12 ya. Nomor 11 tahun 2012, di mana pelaku masih 15 tahun. Namun demikian apabila diterapkan dengan mungkin pasal percobaan pembunuhan atau yang berencana seperti itu, kita menganalisanya juga, ini baru hari ini kita konsultasikan dengan ahli ya, menganalisanya apakah anak pada usia 15 tahun ini dapat dikatakan sudah bisa merencanakan suatu hal, padahal dalam hal cakap hukum saja kan sebetulnya belum masuk ya. Ya. Kalau menurut kami ya. Ya, saya hanya ingin membayangkan saja kepada pemirsa Sapa Indonesia Pagi bahwa hal semacam ini bisa menjadi pertimbangan pasal pidana sampai setinggi itu, dan kebijakan dari hukum kita, pihak kepolisian bersama tim, bersama para ahli nanti mungkin memutuskannya sedikit berbeda, tetapi apa yang menjadi tindakan kita itu bisa kemudian berdampak. Termasuk Pak Thomas, kalau saya dari sisi korban yang diduga melakukan bullying sebelumnya kepada pelaku, ini juga bisa diusut, diangkat sedemikian rupa bahwa sekarang dia menjadi korban, tapi ada perlakuan tindak pidana bullying yang dilakukan secara verbal, ini bisa saja ini menjadi pasal pidana. Begitu Pak Thomas? Baik, Mas, kalau untuk bullying yang terjadi verbal ini kan, kalau yang kami ketahui sampai saat ini sifatnya bullying itu berupa fitnah yang disampaikan ke media sosial itu ya, atau secara umum. Namun demikian kalau secara umum disampaikan, terlebih lagi si antara korban dan pelaku ini usia 15 tahun, nah itulah yang akan kami konsultasikan dengan beberapa ahli hukum pidana. Bagaimana juga tadi disampaikan Mbak Novita juga tadi, bagaimana peran dari psikolog terkait akibat dari bullying tersebut. Bagaimana kita pencegahannya ke depan seperti itu. Baik. Agar tidak terjadi ke depan. Kita mengerti Pak Thomas bahwa pihak kepolisian bijaksana untuk melihat bahwa baik pelaku maupun korban masih di bawah umur, masih sama-sama 15 tahun. Tetapi konsekuensi-konsekuensi inilah yang saya ingin sampaikan kepada para orang tua, termasuk diri saya sendiri, yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Mbak Novita, kita banyak kecolongan, kasus seperti ini masih banyak terjadi. Kita bukan bicara soal Banjarmasin yang salah satu kota besar di Indonesia, tapi saya membayangkan ini sebetulnya banyak terjadi dan tidak terendus oleh media begitu, atau terangkat oleh media. Salah satunya adalah, saya kembali ke pernyataan Anda di bagian pertama kita ngobrol tadi, penanganan. Pihak sekolah sempat menerima laporan, tapi kemudian meminta bersabar. Ada penundaan di situ. Nah, hal semacam apa yang sebetulnya bisa ditangani di sekolah, dan kemudian kita melihat tindakan-tindakan seperti ini, bagaimana orang tua juga mengawasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita terhindar dari tindakan nekat, tindakan yang mungkin dianggap biasa dalam pertemanan, hanya meledek, tapi itu bisa membuat orang sakit hati dan lain-lain. Mbak Novita. Baik. Bagus banget pertanyaannya, dan ini bisa menjadi satu seminar, Mas Bayu. Baik, kita coba rangkum ya Mas Bayu ya. Kalau bicara tentang anak, khususnya yang 15 tahun ini akil balik gitu ya, pubertas di mana hormonalnya berubah, yang tentunya lebih aktif.
ada 3 poin sebenarnya yang harus kita perhatikan menjadi orang tua maupun menjadi pendidik. Yang pertama, anak perlu didengar. Perlu didengar. Oke, yang kedua, anak perlu tahu bahwa dia dikasihi, dicintai, tanpa syarat. Dan yang ketiga, anak harus tahu bahwa dia dipercaya. Nah, yang terjadi adalah pada saat mengungkapkan ini, mungkin reaksi yang didapatkan adalah dengan bersabar. Saya ingin juga supaya sekolah bisa punya divisi khusus yang menangani komunikasi antara orang tua dan guru. Dan kedua, mungkin bisa buka hotline dengan bisa melakukan dengan WhatsApp atau mungkin punya website yang bisa interaktif. Jadi orang tua anak bisa curhat di sana, anonim bisa jadi. Jadi guru secara interaktif bisa tahu apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Nah, hotline ini penting sekali, manfaatkan teknologi sehingga anak-anak ini bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Karena memakai kata sabar saja tidak cukup, Mas Bayu. Ya. Anak ini saya dalam beberapa kasus penanganan dengan cepat dugaan bullying ini sangat penting kepada anak-anak kita sebagai pembelajaran. Panggil anaknya dan kemudian nyatakan bahwa ini dikonfrontasi agar kemudian mereka tahu apa yang mereka lakukan salah dan mereka harus menyelesaikan itu. Kalau perlu ada orang tua dan guru sehingga situasinya bisa segera teratasi, tidak bertambah krisisnya. Cepat menjadi salah satu upaya atau langkah yang harus dilakukan. Begitu ya, Mbak Novi? Ya, tetapi memang sebagai korban biasanya mendapatkan ancaman. Karena tidak melapor. Jadi malu, diancam, atau bahkan merasa tidak dipercaya. Karena sekali lagi, secara verbal tidak ada bukti. Karena kata-kata itu langsung dan teman-teman yang menjadi saksi, biasanya juga menjadi saksi pada saat ini dikonfrontasikan di depan orang tua atau guru. Jadi memang ini perlu satu divisi khusus menangani tentang bullying. Karena efeknya luar biasa panjang, mempengaruhi akademik, sekali lagi prestasi menurun, sampai bisa putus sekolah. Iya. Nah, hal-hal ini Mas Bayu, korban akhirnya dengan acara penusukan ini yang sebenarnya kita bisa cegah kalau ada divisi khusus guru-guru mampu dan punya keterampilan untuk menangani bullying ini. Ya, oke. Mbak Novita dalam dan Mas Bayu, silakan Pak Thomas. Jadi terkait pada saat si pelaku ini pada saat itu SMP kalau nggak salah itu, yang setelah kami hasil pemeriksaan SMP itu sempat curhat ke guru termasuk orang tua. Nah, kami garis bawahi maksudnya sabar itu untuk mengarahkan si korban yang dibullying atau si pelaku yang saat ini itu untuk diarahkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Nah, maksudnya sabar itu seperti itu, diminta untuk lebih sholat, diberikan penjelasan bahwa karena pada masa SMP itu bentuk bullying itu hanya dalam canda untuk mempererat seperti itu, bukan terus cuma sabar seperti itu. Maksudnya kita garis bawahi itu maksudnya, Mbak ya. Iya, oke, terbayang dan makin jelas Pak Thomas. Terima kasih. Tetapi sebagai sebuah upaya, saya tahu itu adalah sebuah niatan yang baik, tetapi ternyata masih berlanjut. Dan saya kembali ke Mbak Novi tadi mengatakan bahwa ini harus ada divisi khusus yang mengerti, sekolah harus membentuk semacam hotline. Mungkin ini menjadi bagian-bagian dari upaya kita untuk menjaga anak-anak kita dan memperhatikan anak-anak kita, terutama dalam pergaulan mereka di sekolah. Di bagian akhir ini, Mbak Novita sedikit ya, sebelum saya ke Pak Thomas, ada pada kasus ini orang tua dari korban tentu saya mengerti ada emosionalnya ketika anaknya terluka dan menganggap ini akan dibawa ke ranah hukum, tidak ada damai. Tindakan apa yang harus dilakukan bagi kita orang tua kalau anak kita kebetulan terlibat dalam sebuah kasus menjadi pelaku bullying atau menjadi korban bullying, Mbak Novita? Baik, kalau bagi saya adalah tetap berada dari rumah, karena orang tua bagaimanapun adalah pendidik pertama dan yang terutama. Hadir buat anak-anak kita bukan hanya sekedar ada saja, lalu memberikan contoh ini dengan bijaksana. Jadi setiap tindakan, setiap keputusan yang kita ambil di dalam hidup harus datang dengan bijaksana. Jadi tahu ada konsekuensi dari resiko dari setiap tindakan atau perbuatan kita.
dengan bijaksana, dengan empati ini yang kelihatannya mulai tergerus nih di dalam pendidikan kita lebih fokus kepada akademik saja supaya nilai reportnya yang bagus, raportnya yang bagus. Yeah. Nah, ini mungkin menjadi wake up call ya, peringatan bagi kita semua bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, datang dari rumah, datang dari sekolah, tidak diperkenankan dan ditolak dengan keras. Yeah. Jadi kasih, cinta, didengar, dipercaya perlu didapatkan oleh seorang anak, mulai dari rumah dan sekolah. Ya, oke. Terakhir Pak Thomas, sedikit, apakah masih mungkin dengan pelaku dan korban yang masih di bawah umur ini ada upaya-upaya untuk restoratif justice atau damai, Pak Thomas? Sebagaimana diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak, kita juga akan melaksanakan diversi karena itu kewajiban ya. Diversi terlebih dahulu, yang sebelumnya kita melakukan penelitian melalui tadi Pensos, OPTD, PPA, termasuk dari Bapas dan psikolog, karena itu suatu kewajiban. Dan mungkin Mas Bayu sedikit pesan dari kami di kepolisian. Silakan, untuk mungkin masyarakat dan kami sendiri, itu mungkin untuk mencegah hal ini terjadi, kita sebagai orang tua harus lebih memahami anak di rumah. Tadi Mbak Novita sudah sampaikan bagaimana kehadiran orang tua, bukan hanya kehadirannya saja, tapi juga untuk melihat perkembangan si anak ini baik dari fisik, mental maupun psikis. Dimana mungkin setiap harinya di pagi hari setelah sebelum berangkat sekolah ataupun di malam hari pada saat anak akan tidur, mungkin ada sedikit sharing-sharing seperti itu. Begitu juga untuk di sekolah, menurut kami di situ juga sudah ada guru BP atau guru BK dan ada wali kelas. Dimana di sini mungkin perannya bagaimana sih untuk melihat perkembangan di setiap anak muridnya pada saat memasuki kelas dan pada saat kembali pulang meninggalkan kelas. Mungkin di situ pesan dari kami, Mas Bayu. Iya, Pak Thomas Hafrian, Mbak Novita Tandri, terima kasih untuk dialog pagi hari ini. Semoga kita sebagai sesama orang tua bisa mengambil pelajaran terbaik. Selamat pagi, kita berjumpa di diskusi yang lain. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami masih akan kembali.